Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Hairunailia dengan NPM 2401100220105. Saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya terkait tugas Project Based Learning pada studi kasus Saung Ekotani Mandala pada Living Lab Ekotani Mandala. Judul yang saya ambil yaitu rancangan penguatan rantai nilai produk olahan berbasis komoditas fungsional. Topik yang saya ambil yaitu relung integrasi pengolahan hasil dan nilai tambah. Untuk latar belakang, saung yang tetap berjalan namun relung yang belum terisi. Living Lab Ekotani Mandala memadukan budidaya tanaman, perikanan, dan pengolahan hasil dalam satu kawasan terpadu. Saung Ekotani Mandala telah beroperasi sebagai unit usaha sekaligus ruang riset dengan komoditas unggulan rosella dan bunga telang. Namun, hubungan fungsional antar komponen belum sepenuhnya optimal. Limbah olahan, air kolam ikan bernutrien, dan potensi sinergi dengan Eco-Edupark yang berbatasan langsung belum dimanfaatkan secara terstruktur. Fokus kajian ini diarahkan pada relung integrasi pengolahan hasil dan nilai tambah, merancang rantai nilai produk yang utuh, dan pasca panen, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali limbah sebagai sumber daya baru. Prinsip utamanya yaitu setiap keluaran dari satu komponen idealnya menjadi masukan bagi komponen lain. Sistem berjalan secara sirkular dan rendah input dari luar. Inilah dasar prinsip ekotechno farming yang diterapkan pada rancangan ini. Selanjutnya yaitu kondisi existing dari Living Lab. Tata letak dari Living Lab Ekotani Mandala ini berjenjang dari atas hingga ke bawah. Kawasan tersusun berjenjang dari atas ke bawah dengan zona paling atas ya merupakan zona konservasi yang direncanakan akan dibangun. Selanjutnya terdapat kolam ikan nila dan gurame beserta sawah-sawah, dan di pinggirnya terdapat unit kompos. Terus di bawahnya terdapat raised bed untuk keperluan riset. Ada tanaman telang, area rosella, area sawah yang berisi tanaman cabai, hingga sawah padi paling bawah. Berbatasan langsung dengan Eco-Edupark yang berisi berbagai tanaman seperti jeruk, rambutan, nangka, kakao, durian, sarang lebah, ada burung dara, dan lain-lain, yang hasilnya didistribusikan melalui Balai Tetanen Unpad. Saung Ekotani Mandala sudah beroperasi dengan sistem dine-in, delivery, maupun reservation, menjual aneka minuman dan camilan berbasis rosella, telang, dan rempah, sekaligus menjadi destinasi agroeduwisata. Berikut gambar dari kondisi Living Lab Ekotani Mandala. Selanjutnya yaitu identifikasi relung. Terdapat 5 relung integrasi yang berpotensi untuk diperkuat, yaitu yang pertama limbah olahan saung berupa limbah yang belum memiliki jalur pasti menuju unit kompos, padahal volumenya yang cukup besar. Selanjutnya yaitu air kolam. Air kolam mengandung nutrien dari sisa pakan dan kotoran ikan yang masih belum dimanfaatkan secara terstruktur atau hanya dibuang ke lahan biasa. Selanjutnya yaitu diversifikasi produk awet. Produk masih didominasi menu segar, produk kering belum digarap maksimal. Selanjutnya yaitu sinergi Eco-Edupark dengan sinergi bersama dengan Eco-Edupark yang berada di sebelah lahan. Selanjutnya itu komoditas penghubung baru, yaitu penambahan unggas skala kecil, maggot BSF, dan azolla untuk mengisi relung kosong antara limbah dapur, sisa tanaman, dan air kolam tanpa menambah beban input dari luar. Selanjutnya analisis sistem. Berikut tabel analisis relung integrasi. Terdapat komponen, output atau limbah, kegunaan komponen, terus teknologi pendukung, dan nilai tambahnya. Terdapat beberapa komponen seperti tanaman herbal, limbah dapur saung, maggot BSF, unggas, air kolam, azolla, sisa fermentasi,
dari tanaman. Selanjutnya yaitu 4 komponen baru pada lahan yang sudah ada sebagai rancangan model, yaitu tanaman herbal tambahan. Yang kedua yaitu unit maggot BSF, yang selanjutnya yaitu kandang unggas skala kecil, yang selanjutnya bak azolla. Alur kerja modelnya yaitu panen tanaman herbal, disortasi, kemudian diolah segar atau kering, dan fermentasi, selanjutnya ampas dan limbah dapur ke maggot BSF. Yang selanjutnya hasilnya yaitu maggot jadi pakan unggas dan ikan, dan kaskut jadi kompos. Selanjutnya limpasan kolam menghasilkan bak azolla, selanjutnya pakan tambahan dan pupuk hijau. Seluruh kompos dan pupuk cair dikembalikan ke lahan herbal dan dalam siklus tertutup. Untuk hasil-hasil produk seperti tanaman dan hewan bisa diolah menjadi makanan. Selanjutnya itu diagram alir sistem relung integrasi. Berikut diagram alir sistem relung integrasi pengolahan hasil dan nilai tambah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat kolam ikan, kandang unggas, ada bak azolla, ada bahan herbal yang akan berakhir menjadi limbah, dan limbah tersebut akan kembali kepada lahan. Selanjutnya yaitu teknologi tepat guna yang cocok. Yaitu 5 teknologi sederhana pendukung sistem yang cocok, yaitu pertama, penggunaan meja sortasi sederhana untuk memisahkan bahan layak, olah segar, bahan pengeringan, dan ampas makan maggot. Ini cocok sekali untuk proses pasca panen. Selanjutnya yaitu rak pengering tenaga surya. Mengeringkan produk herbal dan azolla tanpa energi listrik tambahan. Tentunya akan mengurangi beban listrik yang digunakan. Selanjutnya yaitu fermenter atau alat untuk memfermentasi. Bisa menggunakan toples atau drum kedap udara atau menggunakan menggunakan beton. Selanjutnya yaitu vacuum sealer untuk mengemas produk kering agar daya simpan lebih tahan lama. Selanjutnya yaitu biopon maggot BSF untuk mengurai limbah dapur dan ampas tanaman sekaligus sebagai sumber pakan mandiri. Mengapa teknologi ini? Karena teknologi ini memiliki biaya investasi rendah, mudah dioperasikan pengelola dan mahasiswa, memanfaatkan bahan dan keterampilan lokal, serta memperkuat fungsi ekologis tanpa menggantikan proses alami secara berlebihan. Selanjutnya yaitu produk dan distribusi. 3 kelompok produk dan 2 jalur distribusi. Kelompok produknya yaitu produk segar berupa menu dan minuman saung, ikan, telur, daging unggas yang dapat dikonsumsi langsung atau delivery. Selanjutnya itu produk kering berdaya simpan, yaitu teh celup, kelor, dan serai, bubuk rosella, kombucha, herbal, kemasan, memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya itu produk sampingan bernilai tambah, yaitu kompos kemasan, pupuk cair, pakan kemasan hasil olahan maggot dan azolla. 2 jalur distribusi yang bisa digunakan yaitu dari saung tersebut, yaitu saung Ekotani Mandala menyajikan produk siap saji, bisa dine-in, delivery, or reservation. Selanjutnya bisa bekerja sama dengan Balai Tetanen Unpad untuk produk kemasan dalam proses distribusinya. Selanjutnya manfaat. Manfaat ini terbagi manfaat ekologis, ekonomi, dan pembelajaran. Untuk manfaat ekologis, limbah dapur dan kotoran ternak terkelola lewat maggot BSF dan azolla, mengurangi pencemaran organik, pemanfaatan ulang air kolam, menekan kebutuhan irigasi tambahan. Yang selanjutnya manfaat ekonomi, diversifikasi produk kering memperpanjang masa jual dan membuka pasar baru. Produksi pakan pupuk mandiri menekan biaya input dari luar. Selanjutnya pembelajaran, mahasiswa memperoleh gambaran nyata bagaimana limbah suatu proses menjadi input proses lain. Living Lab berfungsi ganda sebagai unit produksi dan ruang belajar berpikir sistem. Selanjutnya kelayakan implementasi multi aspek dari teknologi yang saya rancang. Kelayakan teknis, peralatan sederhana dan keterampilan dasar mudah dipelajari pengelola dan mahasiswa.
Selanjutnya, kelayakan ekologis memperkuat siklus hara dan air tanpa mengubah struktur lahan secara signifikan. Selanjutnya, kelayakan ekonomis, biaya rendah karena memanfaatkan bahan baku lokal dan limbah yang sudah tersedia. Untuk kelayakan sosial, alur sebab akibat sederhana mudah dijelaskan ke pengunjung agroeduwisata. Selanjutnya, kelayakan keberlanjutan, berjalan dengan input luar yang rendah, pakan dan pupuk diproduksi sendiri lewat siklus intern. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Relung yang kosong kini dapat terisi. Penambahan unit maggot BSF, bak azolla, kandang unggas skala kecil dan tanaman herbal pelengkap membuat sistem saung ekotani Mandala berjalan lebih sirkular. Diperkuat tidak hanya dari sisi variasi menu, tapi juga pengelolaan limbah dan air. Untuk rekomendasi dapat dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama yaitu bangun unit maggot BSF dan bak azolla sebagai penghubung utama limbah, air, dan pakan. Tahap kedua, kembangkan produk kering berdaya simpan lama untuk memperluas jangkauan pasar. Tahap 3, pertimbangkan sinergi Eco-Edu-Park dan penambahan unggas sesuai kesiapan pengelola. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.